Senior Officials Meeting atau SOM G20 perdana dihadiri perwakilan delegasi negara anggota G20 dan organisasi internasional dan dibuka oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim secara hybrid. Di hadapan delegasi negara anggota G20, Nadiem menekankan gotong royong adalah poin penting untuk mewujudkan pendidikan berkelanjutan dan pendidikan pasca pandemi. Ia menambahkan budaya adalah DNA Indonesia. Nadiem akan melekatkan budaya Indonesia di pertemuan level Menteri Pendidikan negara G20 selama Indonesia memegang presidensi G20. Membantu kita mencapai 4 tujuan prioritas dari Education Working Group, yaitu pendidikan universal yang berkualitas, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta dunia kerja pasca COVID-19. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid menyebut, Senior Officials Meeting atau SOM G20 perdana akan membahas 5 isu utama, yaitu peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan, dampak ekonomi lingkungan dan sosial dari kebijakan berbasis budaya, pengelolaan bersama atas sumber daya budaya berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu akan ada isu akses yang berkeadilan dunia pendidikan, dan terakhir isu mobilisasi sumber daya internasional untuk mengarus utamakan pemulihan berkelanjutan. Terkait sumber daya internasional, beragam kerjasama budaya bertaraf internasional sudah berjalan dengan negara G20, baik bilateral, regional maupun multilateral. Untuk Argentina misalnya kita juga sudah punya pemutaran film yang berlangsung di KBRI, dan Jepang itu juga pernah berpartisipasi, bukan hanya Jepang tapi beberapa negara anggota G20 berpartisipasi di dalam Pekan Kebudayaan Nasional. Jadi sebetulnya lalu lintas, boleh dibilang traffic yang terjadi selama ini sudah cukup kuat gitu ya, dan berharap dengan adanya pertemuan tingkat menteri G20 ini, komitmen ini bisa terus dilembagakan menjadi semakin solid. Hilmar Farid menambahkan presidensi ini akan dimanfaatkan untuk mencapai 2 tujuan utama Kemendikbudristek. Pertama, untuk membangun konsensus global untuk normal baru yang berkelanjutan, dan kedua, menginisiasi agenda pemulihan global melalui pembentukan jaringan aksi bersama di bidang kebudayaan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.